video pembelajaran. Ya, kita belajar secara daring. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa, sehat-sehat semua. Patuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Salam DJTM. Baik anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Ya, sudah siap mengikuti pembelajaran? Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Yang agama Islam, silakan sikap doanya. Kemudian yang agama Hindu, ya. Kemudian yang agama Kristen dan yang agama Katolik. Baik, ambil sikap doanya, kita berdoa. Ya, yang Katolik mengikuti cara Pak Guru. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masuk ke tema 2 ya, kegemaranku, dengan subtema yang kedua ya, gemar bernyanyi dan menari. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita ya dapat menjelaskan ya, dalam video pembelajaran kali ini anak-anak dapat menjelaskan ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Terus yang kedua, anak-anak dapat membaca puisi sebagai ungkapan kasih sayang juga. Bisa nyanyi, membaca puisi. Nah, yang ketiga, anak-anak menyebutkan contoh perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya. Yang keempat, ya. Tujuannya yang keempat, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan, ya, dengan pengurangan. Dan yang kelima, anak-anak dapat menjelaskan, ya, gerak cepat dan gerak lambat dalam tari. Oke, baik, sudah siap? Ayo kita masuk ke dalam materinya. Oke, baik anak-anak, sebagai ungkapan kasih sayang, kita akan bernyanyi Kasih Ibu, ciptaannya Ibu Sud, ya. Ingat, harus sayang orang tua di rumah, terutama ibumu yang sudah membesarkanmu, ya, melahirkanmu, membesarkanmu. Hormati orang tua di rumah, ya, sayang terhadap orang tua. Oke, kita mulai. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagi sekali ya, mulai. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia.
dengarkan apa kata orang tuamu. Apa yang dihidangkan di rumah, makan itu pasti makanan yang sehat diberikan orang tua. Saat suruh anak-anak diminta tolong untuk mengerjakan apa, bantu orang tuamu sebagai wujud kasih sayang di rumah. Oke? Baik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama, ya. Oke, itu ungkapan kasih sayang kepada ibu. Nah, di rumah bukan hanya ada ibu aja, ya, ada adik juga, ya. Nah, ibu meminta Udin untuk menjaga adik. Nah, apa yang dilakukan Udin? Nah, coba lihat di gambar, ya. Udin menemani adik bermain. Kakak dan adik harus hidup rukun, ya. Menjaga adik adalah contoh perilaku terpuji. Karena apa? Itu bagian dari kasih sayang terhadap keluarga. Baik. Nah, begitu juga adik yang punya kakak di rumah, ya. Anak-anak kelas 1 pasti punya kakak. Nah, harus rukun dengan kakak. Anak yang berkarakter, ya, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Nah, harus apa? Sayang sama kakaknya atau sama adiknya, ya. Seperti yang dilakukan Lani. Lani dia mengagumi kakaknya, ya. Perhatikan itu gambar. Kakak Lani sering menjadi juara kelas. Karena apa? Kakak Lani rajin belajar. Ya, anak-anak juga di rumah harus rajin belajar, meskipun masih belajar daring, ya. Belajar di rumah, ya. Oke, Lani dan kakaknya saling menyayangi, ya. Saling menyayangi adalah contoh sikap rukun dan perilaku terpuji. Baik, ungkapan kasih sayang itu juga kita lakukan, ya, melalui bacaan. Karena Pak Guru tahu anak-anak kelas 1 ini kita lagi belajar berhitung, belajar membaca, ya, calistung, ya, membaca, menulis dan berhitung. Nah, itu harus dikuasai di dasar. Oke, sekarang kita akan membaca puisi tentang sahabat, ya. Judulnya Sahabat Selamanya. Baik anak-anak, kita akan membaca puisi, ya. Sebelum membaca puisi, perhatikan Pak Guru, ya. Nah, cara membacanya, buku dulu, posisi tangannya seperti ini, ya, sehingga tidak terlepas tangan kiri. Nah, memegang buku, tangan kanan di atas untuk menahan halaman, ya. Anak-anak kelas 1 wajib untuk bisa calistung, membaca, menulis, berhitung, ya. Oke, ketika sudah diajarkan di kelas 1 juga SD, ke dasarnya. Oke, baik, kita langsung saja membaca puisi. Perhatikan cara sikap tubuh Pak Guru dan cara mimiknya, ekspresi semua, intonasi Pak Guru, ya. Silakan berlatih di rumah. Sahabat Selamanya, karya Oktora. Hari-hariku selalu bahagia. Kau sahabat yang selalu ada saat suka ataupun duka. Kita selalu bersama, belajar dan bermain bersama. Kita adalah sahabat selamanya. Baik, Pak Guru sudah memberikan contoh seperti itu, ya. Jadi silakan anak-anak berlatih membaca puisi di rumah. Harus lebih keren lagi dari Pak Guru. Pak Guru percaya anak-anak kelas 1 hebat-hebat. Baik anak-anak. Oke, sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan.
Oke, perhatikan di gambar di atas ya, sebelah Pak Guru. Siti memiliki 7 pensil. Coba kita hitung pensilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kemudian Siti memberikan 1 pensil kepada adik. Berapa sisa pensil Siti? Nah, sangat berarti ini penjumlahan apa pengurangan? Pengurangan ya, karena ditanyakan itu sisa. Tadi ada 7 pensilnya diambil adik 1. Nah, ini berhubungan dengan mengurutkan bilangan juga, dari besar ke yang terkecil. Berarti dia hitung mundur. Tadi 7 ya. Coba cari tangan nih anak-anak, supaya kita umpamakan ini pensil ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 dikurangi 1, berarti dia mundur 1. Kalau mundur ditutup 1. Tutup 1. Nah, 1 ditutup, berapa sisanya? 6. Sekarang kita pembuktian. Lihat di gambar. Ada, itu sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihilangkan 1 karena tadi diberikan kepada adik. Berarti yang 1 itu kita hilangkan ya. Di gambar itu dicoret ya, disilang ya. Nah, yang dicoret 1. Berapa yang tidak dicoret, yang masih sisa? Tidak boleh dihitung yang sudah disilang ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisanya 6. Berarti sisa pensil Siti ada 6. Paham sampai di sini anak-anak? Baik, kita contoh berikutnya ya. Kita perhatikan. Ibu membeli 9 buah apel di pasar. Kemudian ternyata dari 9 buah apel itu ada 4 buah busuk. Ibu belinya tidak periksa sih, langsung terima saja. Sekarang coba kita hitung, ada 9 buah apel. Coba kita hitung apelnya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya, ada 9. Baik, tadi dikatakan busuknya ada berapa? Ada 4. Berarti ya, yang disilang berarti dihilangkan itu ya, disilang 4 yang busuk ya. Tadi dari 9 dihilangkan, disilang 4. Coba kita hitung 4 yang disilang. 1 kita beri tanda silang, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya adalah berapa buah apel yang tidak busuk? Berarti yang disilang itu busuk ya. Berarti yang tidak busuk ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya anak-anak. Berarti ada 5 apel yang tidak busuk. Coba sekarang kita buktikan dengan cara memakai jari kita. Coba tadi 9 apel kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 ya. Sekarang yang busuk tadi katanya 4 ya. Mana yang 4 ini? Ini yang 4 ya. Oke, berarti kita mundurkan, ini ada 9. Sekarang yang busuk 4. Coba kita dari bilangan terbesar ke terkecil, kita urutkan, mundur sebanyak 4 kali ya. Tadi 9 ya. Kalau pengurangan dia besar ke kecil. Kalau penjumlahan dari kecil ke besar. Di situ konsepnya. Oke, coba perhatikan. 9 ya. Mundur satu-satu ya. 9. Berarti mundur. Sebelum 9 berapa? 8. Kemudian mundur lagi 7. Mundur lagi 6. Mundur lagi 5. Betul ya? 5 ya? Mudah kan? Pengurangan itu pakai bilangan terbesar
ke terkecil diurutkan. Sangat mudah. Pembuktiannya juga ada pada gambar. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Baik anak-anak, berarti apel yang utuh tadi ada 5 ya, 4 yang busuk. Nah sekarang berikutnya lagi, masalah berikutnya lagi ya, dengan pengurangan. Coba perhatikan, Dino diminta ibu untuk membeli 5 butir telur. Dino jalannya, dia pergi ke pasar Brambiji ya, dia beli 5 butir telur, dibawa pulang. Di perjalanan ternyata apa? Telurnya pecah 1. Dino tidak hati-hati. Nah, oke, berarti berapa sisa telur itu? Ya, jadi telur dari 5 itu pecah 1, kurangnya jadi berapa? Nah, berarti dia pakai apa? Pengurangan. Coba kita lihat, kita hitung telurnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Pecah 1, disilang 1. Berarti yang masih utuh, yang tidak disilang, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Mudah sekali ya. Oke, sekarang coba kita jari tangannya 5 tadi telur. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Telurnya pecah 1. Nah, kita pakai pengurangan dari besar ke kecil. Hitung mundur. Nah, 5 sebelum 5. Nah, hilangkan 1 sebelum 5 berapa? 4. Ya, jelas. Berarti sisa telur ada 4. Baik anak-anak, berarti sisa telur yang dibawa pulang tadi Dino ada 4 ya. Oke, nah ingat kalau pengurangan itu kata yang digunakan apa? Pecah, hilang, diambil, dimakan, ya itu berarti pengurangan. Sisa, nah itu pengurangan, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Baik anak-anak, nah anak-anak, tanpa anak-anak sadari, dari TK sampai SD, anak-anak melakukan gerakan. Ada yang gerakan cepat, ada gerakan lambat. Nah, mungkin yang gerakan lambat yang anak-anak bisa lihat itu kalau punya adik di rumah, ya, ada ibu menggendong adiknya atau anak-anak digendong, anak bayi, namanya menimang-nimang ya, pelan ya. Pelan, itu namanya gerak lambat ya. Nah, contoh gerak cepat, nah bertepuk tangan. Gerak cepat kayak seperti tepuk 3 kali, tepuk 2 kali. Nah itu cepat gerakannya ya. Kalau dia pelan gerakannya, nah tidak ada bunyi. Karena dia cepat, dia bertumbukan, bertabrakan, maka bunyinya keras. Nah, kedengaran kan? Nah, coba kalau pelan, lambat, nah tidak ada suaranya. Berarti bertepuk tangan itu termasuk gerak cepat. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, gerak cepat dan gerak lambat ada juga dalam tarian, ya. Nah, menari adalah menggerakkan tubuh sesuai irama ya. Kalau iramanya pelan, tarinya pelan. Kalau iramanya cepat, tarinya cepat. Seperti gerakan senam Metikei berikut ini ya, yang dipandu oleh Pak Tommy di pantai. Silakan anak-anak menyaksikan.
hati rindu mau pulang kampung. Baku dapat dengdong semua gandong. Dapat ingat katong di pantai goyang metike sampai air naik. Beta suseng sabar par baku dapat lai. Nyiur melambai-lambai panggil katong kembali. Hati suseng tahan lai par bakumpul sama-sama lai. Mamule nen mamoku fangan oh. Beta sing lupa katong puki tercinta. Yeriko sawato farsokat oh. Bunyi tifasu babunyi panggil katong manari. Baik anak-anak, sudah lihat tadi kan Bapak Ibu gurumu melakukan gerak lambat dan gerak cepat dalam perpaduan yang indah senam metike di pantai Hawaii. Jangan salah loh, pantai Hawaii itu bukan di Amerika. Di Indonesia ada pantai Hawaii, ya. Dan itu bukan di Kanada juga, ya. Kanar dalam maksudnya, tetapi di kanar luar, di pinggir pantai, ya. Baik. Gerak dan tari tadi metikei nanti bisa anak-anak ikuti juga di hari Jumat, ya, karena kita ada senam bersama di sana. Oke, pelajarannya kita, pelajaran anak-anak bersama Pak Guru di pembelajaran daring cukup sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, kita berdoa, ambil sikap doa, kita mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Yang agama Islam, yang agama Hindu, yang agama Katolik, yang agama Kristen. Baik, yang Katolik mengikuti Pak Guru. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, tetap semangat. Salam di JTM. Sampai berjumpa di pembelajaran video berikutnya. Dadah.